Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rahmawati. Saya dari kelas PAI 1B. NIM saya 2510201111. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, adapun tugas ujian akhir semester yaitu menghafal 10 soal beserta jawabannya dan membuat video. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan definisi akidah secara etimologi dan terminologi serta berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Akidah secara etimologi adalah keyakinan, ikatan, atau kepercayaan. Secara terminologi artinya suatu pokok dasar yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap individu. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita sebagai umat muslim, kita mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, memperbanyak berzikir, memperbanyak berbuat baik, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Soal yang kedua yaitu jelaskan definisi akhlak secara etimologi dan terminologi serta bedanya dengan etika dan moral. Akhlak secara etimologi yaitu budi pekerti, tabiat, atau perilaku. Adapun secara terminologi yaitu sifat batin yang tertanam dalam jiwa seseorang kemudian mendorong lahirnya suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan. Adapun etika dan moral yaitu suatu perbuatan baik dan buruknya suatu perilaku tersebut. Baiklah, soal nomor 3, uraikan hakikat penciptaan manusia dalam Al-Quran serta berikan beberapa contoh ayat yang relevan. Oke, yang saya dapatkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظيما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين, yang artinya dan sungguh kami menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya nutfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian nutfah itu kami menjadikan sesuatu yang melekat, dan sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya dalam bentuk yang lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Soal yang keempat, jelaskan asal-usul, ciri-ciri, dan pokok ajaran Khawarij dalam konteks akidah. Aliran Khawarij adalah aliran awal Islam yang muncul akibat perpecahan konflik pada masa Ali bin Abi Thalib yang ditandai dengan sikap ekstrim dan kekerasan. Asal-usul aliran ini yaitu setelah terjadinya perang Siffin. Dilanjuti dengan ciri-cirinya. Ciri-ciri aliran ini yaitu mudah mengkafirkan, merasa paling benar, pemberontakan terhadap penguasa, dan fanatik. Soal kelima, jelaskan sejarah dan pokok ajaran Syiah dalam perkembangan teologi Islam. Baiklah, Syiah adalah sekelompok muslim yang meyakini bahwa kepemimpinan setelah Nabi Muhammad yaitu adalah haknya Ahlul Bait. Haknya Ahlul Bait yaitu keluarga Nabi yang
yang diwarisi dari garisnya Ali bin Abi Thalib. Adapun pokok ajarannya yaitu Syiah meyakini bahwa Alilah yang paling tepat untuk dijadikan pemimpin atau imam setelah Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bunyinya Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan pintunya adalah Ali. Baiklah, soal yang keenam, jelaskan pemikiran dasar aliran Mu'tazilah terutama dalam penggunaan akal dalam memahami akidah. Aliran Mu'tazilah meyakini bahwa akal itu dapat mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Dan mereka juga berpendapat bahwa orang-orang yang berdosa besar itu bukanlah orang mukmin atau orang kafir, melainkan adalah orang-orang yang fasik. Soal yang ketujuh, uraikan pokok-pokok ajaran aliran Asy'ariyah dan kontribusinya pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah, Asy'ariyah ini memiliki ajaran pokok, yaitu Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah itu maha kekal, seperti Allah maha mengetahui, maha mendengar, maha bijaksana, dan maha kuasa, dan lain-lainnya. Dan Allah memiliki sifat 20 itu, seperti wujud, qidam, baqah, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, umun, hayyan, sama, basar, dan seterusnya. Selanjutnya, Asy'ariyah berpendapat bahwa Al-Quran merupakan firman-Nya Allah. Asy'ariyah juga berpendapat bahwa ketika nanti di hari kiamat, kita dapat melihat Allah secara langsung. Adapun kontribusinya pada Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu pembelaan terhadap Sunni, menolak takfir, dan perkembangan ilmu kalam. Soal nomor 8 yaitu uraikan pokok-pokok ajaran Maturidiyah dan perbedaannya dengan aliran Asy'ariyah. Baiklah, pokok-pokok ajaran Maturidiyah ada 3. Yang pertama, dalil perlawanan. Contohnya kayak di bumi ini tidak ada yang diam gitu, tidak ada yang pasti ada yang berlawanan, tidak hanya satu. Kalau yang kedua, terbatas dan tidak terbatas. Mereka itu berpendapat bahwa dunia ini terbatas, seperti kayak batas gerak atau batas waktu. Yang ketiga yaitu dalil kausalitas. Dalil kausalitas ini mereka berpendapat bahwa mereka tuh tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri kalau mereka tuh sudah rusak. Serta perbedaannya dengan Asy'ariyah yaitu Asy'ariyah itu lebih menekankan kepada dalil nakli. Soal yang ke-9 yaitu jelaskan bentuk-bentuk akhlak terhadap diri sendiri seperti menjaga kehormatan, kesehatan, kebersihan, pikiran. Dalam segi menjaga kehormatan, kita sebagai wanita muslim yaitu memakai pakaian menutup aurat dan tidak berlebih-lebihan dalam berhias. Yang kedua, dalam segi kesehatan. Adapun dalam segi kesehatan, kita dapat menjaga pola tidur, menjaga pola makan, dan tidak banyak memikirkan hal-hal yang tidak baik. Adapun dalam segi kebersihan, yaitu memakai pakaian yang bersih, mandi 2 kali sehari, dan selalu menjaga kebersihan tempat tidur. Yang terakhir yaitu dalam segi pikiran. Dalam segi pikiran, kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak baik agar tidak merusak diri kita. Karena pikiran dapat merusak diri kita kalau kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Adapun soal yang ke-10,
menjelaskan bentuk-bentuk akhlak terhadap sesama dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terhadap sesama. Kita tidak boleh saling membenci, menghina, memaki, dan kita tidak boleh memandang perbedaan ras, agama, suku, adat. Kita harus hidup saling toleransi, tolong-menolong, dan saling menghormati, mengasihi, dan lain-lainnya. Adapun dalam bermasyarakat, yaitu kita menghormati orang yang lebih tua ketika kita bertemu di jalan. Tidak boleh saling membenci antara satu sama lain. Kita harus saling mengasihi dan tolong-menolong dalam bermasyarakat. Jika ada tetangga kita yang kesusahan, maka kita harus membantunya. Baiklah, sekian dari saya, Ananda Rahmawati. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab soal. Kepada Bapak dosen pengampu, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjawab soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.